teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video praktikum saya kali ini, saya akan membahas tentang KP3, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, dan jumlah sel. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dengan struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversible. Kemudian yang terakhir, apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru yang sejenis, yang bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Praktikum pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Untuk alat dan bahan di sini ada biji kacang merah, botol selai, dan kertas tisu. Langkah yang pertama yaitu memasukkan kacang merah yang sudah direndam semalaman ke dalam 2 botol selai yang sudah diberi kertas tisu. Masing-masing botol berisi 3 biji kacang merah. Lalu, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyiraman pada kedua wadah yang sudah berisi masing-masing 3 biji kacang merah. Langkah terakhir adalah menyimpan di tempat yang terang selama 2 minggu. Dan ini adalah hasil dari pengukuran akar dan batang pada biji kacang merah selama 2 minggu. Praktikum kedua yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada lalat buah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisang dan tape, blender, sendok, plastik, karet gelang dan tisu, serta toples. Langkah yang pertama yaitu memasukkan tape dan pisang ke dalam blender, lalu di blender bersamaan. Dan jika sudah halus, maka langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan pisang dan tape yang sudah halus ke dalam toples sebanyak kurang lebih 3 sendok makan, dan jangan lupa untuk diratakan. Setelah itu, kita masukkan tisu di atas bahan yang tadi sudah kita haluskan. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan lalat ke dalam toples dengan hati-hati. Setelah lalat masuk, maka kita tutup dengan plastik dan ikat dengan karet gelang. Lalu kita tusuk-tusuk tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan lalat buah berjalan dengan baik. Setelah itu kita akan menyimpan toples-toples yang sudah berisi lalat buah ini pada tempat yang teduh dan aman, untuk kemudian akan kita amati proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakannya setiap hari. Setelah beberapa hari berubah menjadi larva. Setelah larva, maka berubah menjadi pupa. Setelah pupa menjadi imago, yaitu lalat dewasa. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan lalat buah terjadi melalui siklus metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau lalat dewasa. Praktikum ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan mengamati struktur pada bunga sepatu. Bunga merupakan alat bantu perkembangbiakan secara seksual dan merupakan bagian dari tanaman.
Bunga terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, yaitu bunga sempurna memiliki benang sari dan putik, dan bunga tidak sempurna yang hanya memiliki salah satunya saja, yaitu benang sari ataupun putiknya. Pada praktikum kali ini, saya akan mengamati struktur pada bunga sempurna, yaitu pada bunga sepatu. Bunga sepatu disebut sempurna karena memiliki alat reproduksi bunga berupa benang sari dan putik di dalam satu bunga, di mana putik sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengamati struktur-struktur pada bunga sepatu. Yang pertama yaitu ada tangkai bunga yang digunakan sebagai penopang bunga sepatu supaya bunga berdiri dengan kokoh. Yang kedua yaitu dasar bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota dan semua bagian bunga. Dasar bunga juga menjadi sebuah fondasi untuk bunga sepatu. Yang ketiga yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsinya yaitu melindungi mahkota bunga saat masih kuncup atau belum mekar. Yang keempat yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Bentuk dari mahkota bunga ini seperti trompet. Fungsinya yaitu untuk menarik serangga. Bagian mahkota bunga biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga adalah ukuran yang paling besar di antara bagian bunga lainnya. Yang kelima yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari di dalam kepala sari atau antena. Fungsinya yaitu sebagai penghasil gamet jantan. Yang terakhir yaitu putik. Fungsi utama putik pada bunga sepatu adalah sebagai organ reproduksi betina yang berperan sebagai bakal buah dan bakal biji. Selanjutnya, kita akan mengamati bagian dalam dari bunga sepatu. Pertama, kita lepaskan dulu beberapa mahkota bunganya. Lalu kita belah dari tangkai putik sampai ke bawah menggunakan silet dengan hati-hati agar tidak merusak bagian dalamnya. Dan ini adalah bagian dalam dari bunga sepatu, yaitu bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai pelindung sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Sekian video pembahasan tugas praktikum saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.